bertanya pada Teteh, "Teh, boleh nggak sih kita pilih-pilih dalam berteman?" Bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau tidak pilih-pilih dalam berteman gitu ya. Begini, kita lihat dulu ya salah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim disampaikan oleh beliau, sesungguhnya Allah tidak melihat harta, tidak melihat jasad. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan. Apa kaitannya dengan pertanyaan ini? Kalau kita punya sikap pilih-pilih teman dengan disandarkan kepada alasan yang sifatnya duniawi, yaitu urusannya karena harta, fisik, popularitas, ya, jabatan atau kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, tentu saja hal seperti ini tidak boleh, ya. Mengapa? Karena Allah saja tidak menilai seseorang dari jasad maupun harta. Artinya kasat, ya, bukan hal yang kasat demikian. Allah Ta'ala saja menilai hambanya itu dari hati dan amalannya, hati dan perbuatannya, begitu ya. Sehingga sebagai seorang muslim, ketika kita bermaksud ya memilih-milih teman, itu sandarannya harus niat kita ingin berada bersama teman yang bisa membuat kita lebih baik, lebih taat, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, semisal maaf ya, kita selama ini bergaul dengan satu kelompok teman misalkan, tetapi kita menyadari bahwa dalam pergaulan tersebut, maaf misalnya, ada banyak syariat yang sering terlanggar, ada banyak maksiat yang menjadi sengaja ya dikerjakan, ada misalnya hal-hal yang tidak baik yang memang menentang gitu ya dari syariatnya Allah. Nah, ini kalau hal seperti ini kita betul-betul harus muhasabah, kita betul-betul harus mentafakuri bahwa sesungguhnya kelompok itu mungkin ya hanya merupakan ujian dari Allah. Apakah kita terikut, terbawa, atau kita justru berikhtiar mengajak kepada kebaikan. Nah, semisal kita memang menginginkan keadaan diri kita yang lebih baik di hadapan Allah, maka bolehlah kita untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari kelompok pertemanan yang seperti itu, dan kemudian kita mencari ya kelompok pertemanan yang lebih menghantarkan kita kepada iman dan takwa. Kemudian kita bertolabul ilmi bersama kawan-kawan yang demikian itu, tanpa kita melupakan bahwa kawan-kawan yang sebelumnya itu adalah amanah dakwah. Di saat kita sudah berproses ya bersama kawan, sahabat, kerabat, guru ya yang semakin menguatkan kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah, maka bersamaan dengan itu kita harus mengajak kembali kepada kawan-kawan kita yang sebelumnya ya. Tentu karena mereka adalah kawan-kawan kita, kita insya Allah lebih tahu, lebih paham seperti apa caranya. Tapi intinya kita jangan meninggalkan mereka, tetapi memilih kelompok kawan-kawan yang akan menghantarkan kita kepada ketaatan yang lebih lagi kepada Allah Ta'ala. Itu suatu keharusan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah minyak kepadamu, atau engkau membeli daripadanya, atau engkau akan mendapatkan bau harum itu. Sedangkan pandai besi, mungkin sekali pakaianmu terbakar, atau engkau juga mendapatkan bau yang tidak enak. Inilah tentang kawan. Kita harus memperhatikan dengan baik, dengan tujuan hanya Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya.